Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Apa kabarnya hari ini? Bapak berdoa kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat. Baik sahabat, selanjutnya Bapak akan memaparkan beberapa materi, yaitu materi muatan IPS dan muatan PPKN. Disimak ya sahabat. Baik sahabat, kita akan masuk muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 5, tema 3, subtema 2. Disimak baik-baik ya. Upaya pembangunan sosial dalam masyarakat. Setiap negara memiliki rancangan pembangunan di bidang sosial, budaya, dan ekonomi sesuai dengan program dan kemampuannya masing-masing. Pembangunan sosial adalah semua aktivitas yang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial antara lain penyuluhan kesehatan, koperasi, dan kegiatan ekonomi pasar. Pembangunan adalah serangkaian proses yang dilakukan manusia untuk memperbaiki taraf hidupnya. Negara Indonesia melakukan pembangunan di segala bidang agar masyarakat makmur dan sejahtera. Kerjasama yang baik sangat dibutuhkan agar tujuan pembangunan sosial budaya tercapai. Keragaman justru menjadi motivasi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Itu adalah aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Selanjutnya sahabat, kita masuk aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya yang lain. Berikut beberapa upaya untuk mensukseskan pembangunan sosial budaya di Indonesia. Berlatih menari di sanggar tari, berlatih memainkan alat musik daerah, menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi, dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. 4 hal tersebut adalah contoh upaya untuk mensukseskan pembangunan sosial budaya di Indonesia. Nah, selanjutnya lagi sahabat, aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Pertama, objek wisata pantai atau merupakan salah satu upaya pembangunan sosial ekonomi bagi masyarakat pesisir. Coba, kalian bisa nggak sebutkan aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan di bidang sosial, budaya, dan ekonomi di Indonesia? Kalian bisa pelajari hal tersebut karena materinya bisa keluar di ulangan PTS nanti ya sahabat. Selanjutnya kita masuk muatan pelajaran PPKN di tema 3 subtema 2 ini. Adapun materi tersebut berhubungan dengan keragaman adat istiadat. Apa itu adat istiadat? Adat istiadat adalah perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Adat istiadat diterapkan secara turun-temurun sehingga menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan masyarakat kita. Adat istiadat dibedakan menjadi 2 jenis ya sahabat. Ada yang tertulis berupa peraturan atau dokumen, ada yang tidak tertulis seperti diambil dari cerita rakyat, tarian daerah, dan upacara adat. Adat istiadat yang ada di Indonesia adalah salah satu cikal bakal terbentuknya norma atau peraturan di masyarakat. Jadi apabila kita melihat sebuah peraturan yang berhubungan dengan peraturan adat istiadat, biasanya itu adalah peraturan yang dibuat dari nenek moyang sebelumnya. Hukum yang berasal dari adat istiadat biasanya peraturannya berhubungan dengan peraturan adat, jadi disebut hukum adat. Adat istiadat berhubungan juga dengan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ada keterkaitan antara semboyan Bhinneka Tunggal Ika dengan adat istiadat.
Semboyan ini mencerminkan masyarakat Indonesia yang tetap bersatu meskipun memiliki perbedaan dari budaya, suku, atau agama. Kita terus saling menghormati dan menghargai apa yang didapat dan terwujudnya masyarakat melalui kerjasama atau berjiwa toleransi yang tinggi. Adapun manfaat keragaman sosial budaya di masyarakat, bangsa Indonesia dikenal sebagian besarnya adalah memiliki keragaman yang banyak sekali ya sahabat. Tetapi dari keragaman tersebut mampu menciptakan kerukunan di antara perbedaan-perbedaan yang ada. Adanya keberagaman menciptakan beberapa manfaat bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Pertama, menumbuhkan sifat nasionalisme. Kedua, sebagai identitas bangsa di dunia internasional. Ketiga, alat pemersatu bangsa. Keempat, sebagai ikon pariwisata. Dan kelima, memupuk sikap toleransi. Itulah beberapa rangkuman muatan pelajaran PPKN di tema 3 subtema 2 ini ya sahabat. Nah sahabat, terima kasih sudah menyimak video yang Bapak buat, dan Bapak yakin kalian bisa menarik kesimpulan dari setiap materi yang Bapak sudah sampaikan kepada kalian. Tetap semangat belajarnya dan terus giat belajar, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan kegiatan PTS. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.